Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Perpajakan yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Oktaviani NPM 0031, Dimas Dirga Pratama NPM 0030, dan Siwi Ayu Kumala NPM 0053. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar manajemen perpajakan. Yang pertama, pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi, segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Krisis moneter pada tahun 1997. Kondisi perekonomian nasional sejak krisis moneter tahun 1997 sampai saat ini masih belum mantap. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non-migas, khususnya pajak yang kini menjadi primadona penerimaan negara. Sektor migas memberikan kontribusi signifikan. Minyak dan gas yang memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan negara di masa lalu. Yang kedua, pajak sumber pendapatan tertinggi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi sukarela dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah. Tidak seorang pun senang membayar pajak, asumsi dari Leon Judkin Manto 1994 mempertegas hal tersebut. Yang pertama, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang itu dimungkinkan undang-undang. Yang kedua, wajib pajak cenderung menyelundupkan pajak atau tax evasion, yakni usaha penghindaran pajak terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakni bahwa mereka tidak akan ditangkap dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama. Asumsi ini dalam praktik banyak kita jumpai dan merupakan suatu kecenderungan yang sulit diberantas karena menyangkut aspek filosofis dan budaya individu. Dalam melaksanakan kewajiban pajak sehari-hari secara optimal, terdapat beberapa unsur yang perlu diketahui setiap wajib pajak. Yang pertama, tax compliance. Kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, administrasi, pembukuan, pemotongan atau pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, dan lain-lain. Secara umum, peraturan pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak bila biaya untuk mematuhinya relatif murah. Yang kedua, tax planning. Strategi mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam arti yang lebih luas, meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan. Yang ketiga, tax litigation. Usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Di Indonesia, tax litigation berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan, dan cara-cara lain yang sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, tax research. Proses mencari jawaban, solusi atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi menentukan fakta yang akan dianalisis, mengidentifikasikan isu pajak yang berkaitan dengan fakta tersebut, menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi, mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh, mengembangkan dan merumuskan konklusi dan rekomendasi, dan mengomunikasikan rekomendasi yang dibuat. Yang selanjutnya, strategi pajak. Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu yang pertama, tax saving. Upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Yang kedua, tax avoidance, yaitu upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari
pengenaan pajak pada transaksi yang bukan objek. Yang ketiga, penundaan atau penggeseran pembayaran pajak. Penundaan atau penggeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Yang kelima, menghindari pemeriksaan dengan cara menghindari lebih bayar. Yang pertama, mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan. Pengajuan dilakukan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun pajak dan kurang dari 75%. Yang kedua, mengajukan permohonan pembesaran PPh pasal 22 import apabila perusahaan melakukan import. Yang keenam, menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan. Pengertian manajemen perpajakan atau tax management. Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomi, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen perpajakan. Yang pertama, tax planning. Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Terdapat 3 macam cara. Yang pertama, tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, tax evasion atau penyelundupan pajak. Tax evasion adalah kebalikan dari tax avoidance. Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Yang ketiga, tax saving atau penghematan pajak. Tax saving yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, tax administration atau tax compliance. Tax administration atau tax compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tax audit. Tax audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding. Perkenalkan, nama saya Dimas Dirga Pratama, NPM 20.0102.0030. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Mbak Dwi Oktaviani. Di sini saya akan memulai dari slide 7, yaitu Other Tax Matters. Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan withholding tax dalam PPh pasal 23 atau 26 yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek withholding tax lainnya. Juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya. Slide selanjutnya, motivasi perencanaan pajak. Adapun beberapa motivasi perencanaan pajak,
Yang pertama, tingkat kerumitan suatu peraturan atau complexity of rule. Semakin rumit peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhinya menjadi tinggi. Yang kedua, besarnya pajak yang harus dibayarkan atau tax required to pay. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, maka semakin tinggi kecenderungan untuk memperkecil pajak. Yang ketiga, biaya untuk negosiasi atau cost of bribe. Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dengan memberikan uang sogokan kepada fiskus. Semakin tinggi uang sogokan yang diberikan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Yang keempat, risiko deteksi atau probability of detection. Risiko terdeteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Begitupun sebaliknya, bila suatu pelanggar mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi untuk tidak melanggar suatu aturan tersebut. Yang kelima, besarnya denda atau size of penalty. Semakin tinggi sanksi, maka semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk melanggar. Begitu pula sebaliknya. Makin ringan sanksi atau bahkan ketidakadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar. Yang keenam, moral masyarakat. Moral masyarakat akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Slide berikutnya, manfaat perencanaan pajak. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Yang pertama, penghematan kas keluar karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Yang kedua, mengatur cash flow karena dapat memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan pembayaran, sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Slide selanjutnya, tujuan perencanaan pajak. Adapun beberapa tujuan perencanaan pajak sebagai berikut. 1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Usaha-usaha tersebut berupa mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. 2. Memaksimalkan laba setelah pajak. 3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus. Keempat, memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, antara lain meliputi yang pertama, mematuhi segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Yang kedua, melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan. Slide selanjutnya, persyaratan tax planning yang baik. Adapun beberapa persyaratan tersebut antara lain, yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jadi, rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion. Yang kedua, secara bisnis masuk akal atau reasonable. Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan harga pasar yang wajar. Yang ketiga, didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. Misalnya, kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO. Kebenaran formal dan material suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau purchase order
yang disingkat PO dari pelanggan. Bukti penyerahan barang atau jasa delivery order yang disingkat dengan DO. Invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya. Kemudian, kapan dilaksanakannya tax planning? Tax planning dilakukan sepanjang usia perusahaan. Jadi, sejak saat berdiri, aktivitas manajemen sudah dimulai. Banyak sekali tax management yang harus dilaksanakan. Pada saat perusahaan bubar atau pada saat wajib pajak orang pribadi meninggal, masalah pajaknya masih ada. Slide selanjutnya, resistensi pajak. Bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara menurut R. Santoso Brotodiharjo, yaitu 1. Perlawanan pasif, meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang berhubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. 2. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam perlawanan aktif, terdapat beberapa modus untuk menghindari pajak bagi wajib pajak, yaitu yang pertama, tax avoidance atau penghindaran pajak. Adalah upaya untuk penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, tax evasion atau penggelapan atau penyelundupan pajak. Upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman karena melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan. Yang ketiga, tax saving atau penghematan pajak adalah upaya wajib pajak untuk mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak bertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja. Slide selanjutnya, cara pengelakan pajak. Ada 6 cara pengelakan pajak yang biasa dipraktikkan. 1. Pergeseran pajak atau tax shifting. Ialah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada orang lain. Ada 2 jenis pergeseran pajak. Yang pertama, pergeseran ke depan. Pergeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya kepada konsumen. Misalnya PPN. Yang kedua, pergeseran ke belakang. Pergeseran ini terjadi bila mana beban pajak ditransfer dari konsumen melalui faktor distribusi kepada pabrikan. 2. Kapitalisasi pajak adalah pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. 3. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. 4. Penyelundupan pajak atau tax evasion. 5. Penghindaran pajak tax avoidance yang menunjukkan rekayasa tax avoid yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan yang sedangkan tax evasion berada di luar bingkai peraturan. 6. Pengecualian pajak atau tax exemption adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dimas Dirga. Nama saya Siwi Ayu Kumala, NPM 2001020053. Beberapa pengecualian pengenaan pajak yang diberikan oleh pemerintah yaitu
PPh pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK 03/2009. Ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2001 yang diubah ketiga kalinya dengan PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang terakhir yaitu Pasal 3 UU PBB Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU PBB Nomor 12 Tahun 1994 tentang objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Nah, contoh dari kelainan wajib pajak adalah salah dalam pengisian SPT, tidak menyampaikan SPT tepat waktu, tidak membayar pajak terutang tepat waktu, dan membayar dengan cek kosong utang pajaknya. Selanjutnya yaitu rambu-rambu penyusunan tax planning. Untuk menentukan legalitas tax management atau tax planning yang didesain, baik legal atau ilegal, rambu-rambu yang dapat dipakai adalah ketentuan pidana pasal 38, 39, 41, 41A, 41B, dan 43 UU KUP nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU KUP nomor 7 tahun 2007. Tahapan pokok tax planning. Dalam tahapan pokok tax planning ini terdapat 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap analisis komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Tahap yang kedua yaitu pembuatan model perencanaan pajak untuk menentukan tax planning, mana yang applicable dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi perencanaan pajak. Tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah terakhir dalam manajemen pajak. Tahap yang keempat yaitu mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak adalah bentuk pengawasan represif. Tahap yang kelima yaitu dalam melaksanakan perencanaan pajak perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam tax plan. Nah, tax plan tersebut harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Selanjutnya, terdapat 9 langkah praktis dalam perencanaan pajak. Yang pertama yaitu mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil. Penghasilan yang stabil ini bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi. Yang kedua yaitu mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak. Yang ketiga yaitu menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti contoh pembentukan kelompok perusahaan. Yang keempat yaitu menyebarkan penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan yang tarifnya tinggi. 5 yaitu mentransformasikan penghasilan biasa menjadi capital gain jangka panjang. Kemudian yang keenam yaitu mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dari potongan-potongan. Yang ketujuh yaitu menggunakan uang hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perusahaan yang mendapat kemudahan. Yang kedelapan yaitu memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usaha. Kemudian yang kesembilan yaitu mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha yang sedemikian rupa. Perangkat tax planning. Dalam pengorganisasian, dibuat perangkat-perangkat sedemikian rupa sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dengan baik. Perangkat itu adalah 1. Memahami ketentuan perpajakan. Agar berhasil dengan baik,
Tax planning ini harus dikaitkan dengan kondisi tax administration setempat. Yang kedua yaitu mengadministrasikan atau mendokumentasikan dengan baik. Penyelenggaraan pembukuan yang baik dan lengkap merupakan suatu persyaratan untuk pengorganisasian suatu tax management yang baik. Nah, pembukuan itu sendiri bisa direkayasa untuk meminimalkan beban pajak. Selanjutnya yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan baik. Menjaga hubungan dan komunikasi dengan baik sangatlah penting dalam manajemen internal. Caranya yaitu komunikasi dengan kepala divisi atau bagian, komunikasi dengan top manajemen dan asosiasi, dan komunikasi dengan konsultan pajak. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan perencanaan pajak. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi perencanaan pajak, sehingga apa yang sudah direncanakan harus proporsional sehingga hasilnya lebih bagus. Strategi tax planning. 1. Jurus tax planning. Terdapat 4 modus wajib pajak dalam menyusun perencanaan pembayaran pajak. Sebagian dilakukan secara ilegal atau tax efisien dengan prinsip kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali. Cara ini tidak melanggar undang-undang perpajakan, tetapi tidak direkomendasikan sebab sebagai warga negara yang baik harus memahami bahwa negara kita sedang membutuhkan dana dari setoran pajak untuk membiayai keberlangsungan pembangunan. Kemudian, kalau tidak bisa, tidak membayar pajak sama sekali. Di sini mereka memanfaatkan gray area ketentuan perpajakan. Selanjutnya, kalau bisa digeser waktunya. Nah, daripada bayar sekarang, lebih baik membayar tahun depan. Jadi bunga uangnya bisa mereka nikmati. Yang terakhir, kalau ketiga-tiganya tidak ketemu, baru mereka mau membayar pajak. 2. Tax planning yang masih berlaku. Trik yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tax planning perusahaan yaitu memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, merger antara perusahaan yang terus-menerus rugi dengan perusahaan yang untung, menunda penghasilan, mempercepat pembebanan biaya, strategi efisien untuk menekan beban pajak perusahaan, serta menghindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri. 3. Konsepsi diberikan paling kurang pada 7 situasi. 1. Pada saat mempertimbangkan bentuk usaha sebelum usaha dimulai. 2. Mempertimbangkan kembali struktur usaha. 3. Apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan, merger atau akuisisi. 4. Apabila perusahaan mempertimbangkan suatu transaksi atau proyek atau perolehan aset dalam rangka meminimalkan beban pajak. 5. Apabila suatu perusahaan akan memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP yang cukup besar dalam 1 tahun, maka dia akan mencari jalan untuk mengurangi beban pajak. 6. Apabila terjadi perubahan keadaan individu wajib pajak seperti pensiun, perkawinan, atau pisah. 7. Apabila perusahaan atau orang pribadi akan menjual aktiva atau perusahaan akan bubar atau orang meninggal dunia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.